Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Sila Yazid dengan NIM 2203568 Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PG PAUD UPI Kampus Purwakarta. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mengenai laporan hasil akhir semester mata kuliah bermain dengan membuat alat permainan tradisional yang dimodifikasi bertemakan tentang las ini, yaitu congklak anak usia dini. Ada yang tahu nggak sih permainan dokan atau congklak? Nah, permainan dokan atau congklak itu merupakan permainan tradisional yang berasal dari Indonesia. Kemudian dikembangkan oleh masyarakat suku Jawa yang dapat dimodifikasi dan diadaptasikan menjadi suatu permainan yang lebih menarik dan bervariasi dan memberikan manfaat bagi anak usia dini. Nah, menurutku Hasanah tahun 2016 menyatakan bahwa permainan dokan atau congklak ini dapat melatih kecerdasan majemuknya yang dimiliki oleh anak usia dini serta dapat melatih motorik kasar dan motorik halusnya. Nah, di dalam permainan dokan itu dapat memberikan aspek perkembangan pada anak. Yang pertama ada norma dan agama. Di sana anak dapat belajar tentang kerjasama, sopan santun, kesabaran, serta keadilan dan nilai agama. Menurut Pilesmana dan Eprima tahun 2018, bahwa permainan dokan dapat mengajarkan nilai-nilai sopan santun serta kejujuran karena di dalam permainan dokan ini juga memerlukan adanya etika dan aturan yang jelas seperti tidak mengganggu dalam kegiatan permainan yang berlangsung, sehingga anak-anak dapat belajar menghargai aturan dalam permainan dan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu ada sosial dan emosional. Di sana anak dapat melatih kesabarannya untuk mencapai suatu kemenangan, sehingga dalam permainan ini anak-anak dapat belajar untuk tidak mudah menyerah dan terus berusaha agar mencapai tujuan mereka. Nah, yang ketiga itu ada aspek kognitifnya. Nah, di dalam permainan dokan ini melibatkan atau memerlukan konsentrasi yang baik karena setiap gerakannya agar dilakukan atau dipikirkan dengan baik supaya tidak kehilangan giliran atau melakukan kesalahan. Nah, dengan bermain dokan secara teratur, anak usia dini dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi mereka. Nah, yang terakhir ada aspek bahasanya. Di sini dalam permainan dokan, anak-anak dapat belajar untuk berbicara dengan jelas dan efektif dan mendengarkan dengan baik serta memperkaya kosakata mereka dan meningkatkan keterampilan dalam berbicaranya, seperti anak-anak dapat mendengarkan dengan baik untuk memahami aturan permainan atau strategi lawan serta adanya komunikasi yang efektif menurut M. Deniati, N. Kurnia, N. Syam pada tahun 2016. Tentu saja di dalam permainan dokan didukung oleh beberapa teori seperti teori Zen Piase dalam M. Sagita dan N. Kania tahun 2019 bahwa permainan dokan pada anak usia dini itu dapat belajar melalui interaksi dengan lingkungan mereka, seperti mereka dapat melaksanakan suatu kegiatan bermain dokan itu di tempat yang teduh, di tempat yang di bawah-bawah pohon gitu. Terus yang kedua, menurut teori Vygotsky pada Ende Sukmono Odetanto tahun 2022, permainan dokan ini dapat membantu dalam pengembangan kognitif anak-anak dengan melibatkan suatu pemikiran yang kritis untuk mengambil bola, pengambilan keputusannya untuk melawan strategi lawannya. Nah, di dalam permainan dokan ini dapat dilakukan untuk menjadi suatu kegiatan bermain sambil belajar sehingga dapat adanya interaksi sosial dan lingkungan budayanya. Nah, permainan dokan ini dapat membantu pada pengembangan sosial anak-anak dengan mengajarkan kerjasama serta komunikasi dan pengambilan keputusan bersama dan dapat melatih aspek motorik kasar maupun motorik halusnya. Untuk cara membuatnya, siapkan alat dan bahan. Ada kardus, kertas origami, gunting, dan double tip. Kemudian kardus tersebut kita buka lalu dibalik agar mendapatkan bagian dalamnya. Setelah itu double tip kembali agar lebih rapi.
Lakukan hal yang sama pada kardus kedua, double tipkan kembali pada ujung bagian kardus menggunakan double tip lalu digunting. Setelah itu kardus tersebut kita salah tipkan pada bagian bawah hingga rapi. Setelah disolatip kardusnya, siapkan beberapa origami warna kuning dan merah, lalu lapisi pada sisi bagian kanan, kiri pada bagian kardus untuk menandai kardus 1 warna merah, kardus 2 warna kuning. Setelah itu kita buat pola lapangan dengan kapur. Pada permainan congklak anak usia dini atau las ini, anak diminta untuk membuat 2 kelompok, yaitu kelompok merah dan kelompok kuning. Nah, setiap anak diarahkan untuk memegang 1 bola dan memindahkan bola tersebut dari kotak pertama ke kotak selanjutnya hingga selesai. Untuk mencapai tujuan tersebut, anak melakukannya secara melompat dari kotak 1 ke kotak selanjutnya, sehingga kelompok yang tercepat akan menjadi pemenang. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Umi Hani SPDI selaku Kepala Sekolah di RA Salafiyah. Kedua, kepada guru-guru di RA Salafiyah, tentunya ada Umi Dian Handayani SPDI, Umi Lela Maindayanti SPDI, Umi Siti Kombala SPDI, dan Umi Ida Nurhayati SPDI, serta kepada anak-anak di RA Salafiyah yang tentunya sudah semangat dalam menjalankan proses bermain tersebut, dan kepada Bunda Dr. Hayani Wulandari MPD selaku dosen mata kuliah bermain, dan kepada rekan saya Tuti Alawiyah dan Laura Rahma Saputri yang telah membantu dalam mendokumentasikan pada kegiatan hari itu. Dari saya, apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.